Pada part 1, setelah kita ekspor file global mapper ke DWG, sekarang kita akan melanjutkannya di Civil 3D. Dengan cara kita buka terlebih dahulu file global mappernya. Setelah file terbuka, kita bisa menghapus blok kuning dan garis pinggirnya. Setelah itu, kita bisa blok konturnya. Lalu kita copy. Lalu kita buat layer baru. Lalu kita klik kanan. Lalu ke clipboard dan paste to original coordinate. Lalu kita klik Z dan E. Setelah itu kita bisa pergi ke setting, lalu ke drawing 3, lalu kita klik kanan dan edit drawing setting. Lalu pada project kategoris kita ubah ke UTM datum WGS 84. Lalu pada kategoris kita ke 50 south. Setelah itu OK. Lalu kita cek pada geolocation apakah sudah sesuai dengan daerah yang kita rencanakan. Jika sudah sesuai, kita bisa matikan mapnya. Selanjutnya kita bisa ke home, lalu kita membuat surface dengan cara create surface, lalu kita ubah namanya menjadi kontur 1. Lalu kita ke prospektor. Setelah itu kita pilih surface, kontur 1. Kita pilih definition. Sebelum mendefinisikan kontur, kita blok terlebih dahulu. Lalu pada bagian kontur kita klik kanan, kita add dan biarkan secara default. Lalu kita klik OK. Dan inilah kontur kita yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat trase yang dimulai dari titik awal hingga titik akhir dengan cara kita ketik PL. Tapi di sini saya sudah merencanakan trase sebelumnya. Jadi saya akan copy trase yang telah saya buat sebelumnya. Kita copy, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih clipboard dan paste to original coordinate. Setelah itu kita membuat alignment dengan cara kita pilih alignment, lalu alignment, create alignment, lalu kita ubah namanya menjadi trase 1, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih tangan-tangan no curve dan kita mulai dari titik awal hingga titik akhir. Lalu kita enter. Dan ini adalah alignment yang sudah kita buat.
Lalu kita offset 3,5 meter ke kanan dan ke kiri, 6,5 meter ke kanan dan ke kiri, karena untuk jalan 3,5 meter dan sisanya adalah bahu jalan dan drainase. Lalu kita membuat alinyemennya untuk kanan dan kiri dengan cara kita pilih alinyemen dan alinyemen creation tools. Kita ubah namanya menjadi trase 1L untuk yang sebelah kiri. Lalu kita OK. Lalu pilih tangan-tangan no curve dan kita mulai dari titik awal yang sebelah kiri hingga ke titik akhir. Lalu kita bisa ulangi untuk trase yang sebelah kanan. Jika sudah, kita akan membuat profile dari alinyemen tersebut dengan cara kita pilih profile, lalu create surface profile. Pertama kita pilih trase 1L dan konturnya 1, dan kita add, dan pada bagian dinamik kita ubah jadi static. Lalu kita ubah namanya menjadi surface profile 1L. Lalu kita next, dan kita tempatkan pada daerah yang kosong. Lalu kita ulangi untuk yang sebelah kanan. Lalu kita pilih dari profile 1L terlebih dahulu, kita klik kanan dan kita pilih edit profile view style. Lalu kita centang klip vertikal dan klip horizontal, lalu apply dan OK. Selanjutnya kita pilih menu profile dan profile creation tools. Kita pilih dari profile 1L terlebih dahulu, dan pada bagian nama kita ubah menjadi profile 1L. Lalu kita pilih OK. Lalu kita draw tangan, kita pilih dari titik awal menuju titik akhir, tarik lurus. Begitu pula dengan profile 1R. Setelah itu kita menampilkan report profilenya dengan cara pergi ke toolbox, lalu kita klik kanan pada incremental station elevation, lalu kita execute. Pertama kita mulai dari profile 1L, kita hanya centang regular interval
dan station kita ubah menjadi 50. Karena itu hanya menampilkan elevasi setiap 50 meter. Setelah itu, kita bisa membawa data-data tersebut ke dalam Excel yang telah saya siapkan. Dengan cara kita copy dulu data-datanya, lalu kita buka Excel dan kita paste. Setelah kedua data di paste to Excel, kita bisa ketik Ctrl F, lalu kita find M dan replace dengan spasi. Itu bertujuan untuk menggantikan angka M di belakang angka tersebut dengan spasi agar tidak ada angka M-nya. Lalu kita bisa lihat ke evaluasi topografi. Di sini klasifikasi medan kita berada di 0,62% dan tergolong medan datar karena kurang dari 3%. Setelah itu kita bisa kembali ke Civil 3D. Lalu kita bisa menghapus alinyemen sebelah kanan dan sebelah kirinya. Karena kita sudah tidak gunakan lagi. Kemudian kita pilih trase yang telah kita buat. Lalu kita pilih alinyemen properties. Kemudian pada design speed kita ubah menjadi 60 km per jam. Lalu kita centang use criteria based design. Lalu kita gunakan yang 2011, lalu kita open. Pada kemiringan kita gunakan 8%, dan kita gunakan dual lane, dan kita gunakan ASTO 2011 Chronet. Lalu kita bisa apply dan OK. Sekian dari part 1, kita lanjut ke part selanjutnya.